mungkin ini sudah sambil saya rekam ya. Mungkin ini saya mulai saja mungkin ya. Ya, baik. Iya, Mas, silahkan. Baik. Selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Axel Adila. Seperti itu saya tadi sudah diperkenalkan ya. Saya dosen pemrograman web ya untuk semester ini seperti itu. Nah, di malam hari ini saya ingin membawakan suatu topik ya. Saya diminta topik data mining ya. Terus dimintanya lebih ke teknisnya. Jadi di sini saya mencoba membawakan topik data mining. Nah, ini kita topik yang saya bawakan adalah data mining in action with Orange seperti itu. Nah, ini nanti akan kita lihat lebih dalam lah seperti itu. Nah, tapi di sini tujuan di yang saya tampilkan di sini niatnya saya lebih ke praktek seperti itu. Jadi mungkin di perkuliahan biasa kan rekan-rekan semua sudah diajar ya materinya, teorinya seperti apa. Ini saya lebih mau ke prakteknya seperti itu. Nah, mungkin sebelum itu saya perkenalkan dulu ya. Nama saya Axel Adila. Nah, ini mungkin background saya sebelumnya saya sebagai backend developer dan juga sebagai data scientist seperti itu. Nah, ini untuk studinya saya S1-nya di Unsud. Nah, saat ini sedang menempuh S2 di UGM seperti itu. Nah, mungkin saya lanjut. Nah, mungkin ini background dulu project-project yang pernah saya alami ya. Saya handle seperti itu. Saya pernah sebagai web developer dan juga pernah menghandle project untuk terkait data scientist seperti itu. Ini ada beberapa ya. Saya pernah mengerjakan project seputar UGM yang berkolaborasi dengan BMKG berkaitan dengan data scientist. Kemudian saya bekerja di memang perusahaan analitik ya di sini selama 1 tahun seperti itu. Selain data scientist, saya juga di perusahaan yang sama sebagai web developer juga, kemudian di beberapa perusahaan memang background-nya awalnya web, kemudian mulai beralih ke data science dan juga tetap pegang web juga seperti itu, sehingga sampai kemarin berhenti, kemudian sambil fokus juga mengajar sambil saya melanjutkan studi S2 seperti itu. Nah, mungkin untuk perkenalan singkat seperti ini kita lanjut lagi seperti itu. Nah, mungkin kalau secara teori rekan-rekan semua saya kira sudah paham sekali lah seputar data mining. Data mining itu apa? Nah, mungkin banyak sekali definisi data mining, cuman ya secara sederhana ya sebenarnya data mining itu adalah proses pencarian pola data ya dengan metode tertentu, dengan yang penting outputnya itu adalah suatu pengetahuan seperti itu kan. Jadi memang kalau data mining ya outputnya suatu pengetahuan kan. Kalau sistem biasa kan outputnya informasi seperti itu. Nah, itu yang membedakan seperti itu. Nah, sebenarnya data mining ini bukan sesuatu yang jauh seperti itu. Sebenarnya di sekitar kita itu kita sudah dekat sekali ya dengan konsep-konsep data mining seperti itu. Contohnya ketika kita mau berbelanja seperti itu, di sini contohnya Udemy, di sini biasanya kita direkomendasi misal kita beli A, kemudian direkomendasi juga beli B seperti itu. Kemudian topik-topik yang terkait seperti itu ditampilkan yang mungkin kita tertarik seperti itu. Kemudian juga misal kita Gojek seperti itu kan, driver sangat banyak sekali ya. Mungkin kalau nggak Gojek ya ini taksi online atau apalah seperti itu. Kita dipilihkan mana driver yang terbaik seperti itu ya. Mungkin di sini drivernya harus muter jauh, di sini sedang dalam perjalanan, di sini sedang arah pulang si drivernya. Nah, ini kita dipilihkan yang cocok seperti itu, sehingga drivernya senang, kitanya juga senang seperti itu karena cepat dijemputnya seperti itu. Atau mungkin di masalah lain, misalnya kita di Gmail tentunya kita banyak spam ya. Kalau dulu kan kalau spam mungkin kita harus tandai satu-satu bahwa ini adalah spam. Cuman kan saya kira makin kesini Gmail makin maju ya. Jadi Gmail ini sudah mendeteksi mana-mana saja email yang spam secara otomatis kayak gitu. Walaupun jadinya kadang kalau kita punya suatu email malah masuknya spam ya. Tapi itu mungkin plus minusnya. Cuman saya secara umum ya yang masuk ke spam ini ya yang memang tepat, yang memang biasanya diklasifikasi sebagai suatu spam seperti itu. Nah, ada juga mungkin ini ya di prediksi kemacetan di Jakarta seperti itu juga termasuk dari data mining seperti itu. Jadi memprediksi misal macetnya jam berapa, kemudian jam segini itu lancar seperti itu. Nah, sehingga jalan-jalan mana saja yang bisa ditempuh seperti itu agar mempercepat perjalanan.
Nah, kemudian ini juga sama, misal kita suka nonton Netflix atau misal di sini Disney Hotstar atau mungkin layanan nonton online yang lain seperti itu streaming, yang biasanya kita suka menonton apa direkomendasikannya yang sesuai dengan keinginan kita, yaitu juga termasuk data mining tuh. Nah, jadi yang direkomendasikannya sesuai yang kita tonton seperti itu. Nah, selanjutnya ini contohnya dalam bola ini ada juga analisis dalam suatu bola ini ya kita lihat datanya bahwa tim ini suka menyerang, tim ini suka bertahan seperti itu. Ini juga termasuk di data mining seperti itu. Jadi data mining ini ya luas sekali seperti itu. Dari olahraga yang masuk, dari hiburan masuk, kemudian dari email masuk, kemudian belanja juga masuk seperti itu. Jadi sebenarnya sudah sangat luas sekali. Jadi saya kira makin ke sini ya data mining makin populer ya. Jadi kita harus kita mulai tidak hanya sebagai IT kayak gitu, tidak hanya bisa membuat web, tapi juga setidaknya mengenal istilah-istilah dalam perkembangan IT seperti itu. Dalam hal ini ya data mining. Jadi kalau misalnya ada suatu pertanyaan-pertanyaan ya kita bisa memahami seperti itu. Nah, mungkin di sini di pertemuan kali ini itu saya perusahaan-perusahaan yang besar ya tadi yang membuat ya, misalnya tadi Udemy, ada tadi Google ya dengan Gmail-nya, kemudian tadi layanan streaming ya atau Disney atau Netflix atau yang lain. Nah, itu kan perusahaan-perusahaan besar, mereka memiliki data yang banyak sehingga mereka bisa membuat suatu model yang bagus seperti itu. Nah, namun di pertemuan kali ini saya ingin mengajak rekan-rekan semua untuk mencoba mempraktekkan seperti itu. Mungkin datanya terbatas, nah mungkin datanya yang online saja yang mudah didapat ya, bukan data yang sangat banyak seperti itu, tapi secukupnya saja. Yang penting kita semua mencoba belajar bersama membuat suatu data mining, memining suatu data seperti itu. Nah, karena saya kira kalau hanya teori saja, mungkin membaca, menulis kayak gitu kan, ya ingat sekelebat saja. Cuman kan kalau kita praktek secara langsung, saya kira sih lebih nempel ya untuk informasi atau ilmu mengenai data mining itu. Jadi di sini kita akan coba mempraktekkan membuat suatu data mining seperti itu. Nah, mungkin tadi tools yang akan kita gunakan kalau di sini kan dilihatnya kode PHP ya kalau di sini ya. Nah, ini tidak akan kita gunakan, ini hanya ilustrasi saja. Nanti kita akan menggunakan adalah Orange seperti itu. Nah, Orange ini apa nanti akan kita coba seperti itu. Mungkin teman-teman nggak usah download dulu. Mungkin di pertemuan ini kita lihat dulu ya. Ini kan nanti direkam. Saya kira rekamannya nanti coba saya upload atau apa agar rekan-rekan nanti semua bisa melihat, bisa mencoba lagi kayak gitu. Itu kan saya rasa lebih enak ya kayak gitu. Nah, kita lanjut. Nah, sebelum kita praktekkan, saya kira penting untuk kita tahu step-stepnya dalam kita mining suatu data itu apa sih. Jadi, apa yang harus kita lakukan, kita persiapkan sebelum kita membuat suatu model. Misalnya kita mau memprediksi apa lah, itu step-stepnya harus apa yang kita lakukan sih. Nah, ini ada suatu kerangka kerja ya, suatu flow. Ini adalah OSM. Nah, ini OSM ini merupakan singkatan ya, yaitu adalah obtain, scrap, explore, model, dan interpret seperti itu. Nah, nanti kita akan masuk jelaskan satu persatu. Mungkin kita masuk ke yang pertama dulu, obtain dulu, ini sebagai langkah pertama, obtain. Nah, seperti namanya, obtain data, yaitu kita berarti harus mendapatkan suatu data seperti itu. Jadi, ya pertama-tama tentunya nama saja data mining, ya kita harus dapat datanya. Nah, sumber data ini bisa dari mana saja teman-teman. Ya, di sini yang contohnya, misal, nah ini contohnya adalah suatu web seperti itu. Jadi, misal, ada suatu web yang membagikan suatu informasi. Nah, di sini contohnya sampel yang saya gunakan adalah web pusat informasi harga pangan. Nah, di web ini memiliki data lengkap nih, memiliki data lengkap seputar harga pangan. Nah, kita tidak memiliki sistemnya, kita tidak punya akses database-nya. Nah, kita bisa saja membuat suatu tool untuk mengambil datanya. Nah, ini berarti datanya bisa kita ambil dari web. Nanti kita ambil dengan nama tekniknya itu kita nanti scraping lah istilahnya, kita scraping datanya ya. Kita scraping datanya sehingga kita bisa mendapatkan nanti data misal di sini ada misal beras nih, beras dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah, ini kita bisa ambil datanya seperti itu. Itu langkah pertama ya, sumber data pertama ya kita bisa ambil dari suatu web seperti itu. Nah, langkah kedua adalah mungkin kita juga bisa dapatkan dari suatu file Excel atau CSV seperti itu. Misal
teman-teman punya suatu perusahaan atau suatu klien lah, klien ini belum memiliki suatu sistem ya, seperti itu, belum memiliki suatu sistem, masih mengerjakannya itu manual, mencatat laporan-laporan di Excel seperti itu ya, bisa saja kita harus bisa mendapatkan data dari suatu Excel tersebut. Nah, di sini contohnya ada suatu Excel seputar ini ya, apa namanya, kredit bank di sini. Jadi kredit bank ini ada misalnya umurnya si pelanggannya berapa, kemudian pekerjaan si pelanggannya apa, kemudian dan kolom-kolom lain seperti itu, pertimbangan-pertimbangan lain, hingga ada pertimbangan apakah akan diterima kreditnya atau ditolak, atau peminjamannya, peminjaman ke bank itu diterima atau ditolak seperti itu. Nah, itu contoh sumber datanya seperti itu. Nah, kemudian sumber data lainnya adalah yaitu tentu saja kalau kita punya dari database ya. Contohnya kalau kita sudah punya akses sistemnya, kita atau apalagi kalau kita yang buat sistem sendiri ya, tentunya kita ya sudah langsung saja pakai dari sumber datanya ya dari database-nya saja seperti itu. Nah, ini bukan berarti kita pilih salah satu ya dari database, sumber dari file Excel, sumber dari web eksternal seperti itu. Ini bisa saja kita kombinasikan seperti itu. Jadi kita gabungkan seperti itu sehingga kita punya data yang lebih banyak seperti itu contohnya. Nah, makin banyak datanya, itu tentunya proses kita mining suatu data hasilnya lebih baik seperti itu. Lebih menggambarkan apa yang terjadi benar-benar di lapangan seperti itu. Nah, itu ya untuk langkah obtain data. Nah, mungkin langkah selanjutnya, kalau obtain data mungkin sederhana. Nah, mungkin ini langkah kedua adalah scrap data. Scrap yaitu ya kita tahu sendiri ya, scrap itu membersihkan seperti itu. Nah, mungkin pembersihan di sini kita biasanya istilah juga adalah pre-processing seperti itu, atau memproses dulu data yang kita dapat. Jadi data yang tadi kita dapatkan itu dari apa namanya, database, dari Excel, dari web online seperti web eksternal yang mungkin kita gabungkan atau kita ambil salah satu. Ini kita proses dulu nih datanya sudah benar enggak, datanya sudah bisa untuk kita buat model datanya, model data tidak. Nah, itu kita harus proses dulu seperti itu. Nah, ya ada beberapa step-step lah dalam kita melakukan pre-processing ya. Ini beberapa step-step yang sering dilakukan, dan walaupun mungkin masih ada step-step lain, ini saya pikir saya ambil yang populer saja. Yang pertama adalah masalah data yang hilang, kemudian kedua adalah mungkin nilai yang salah. Nah, kemudian ada duplikasi data, kemudian yang perlu kita lakukan adalah encoding. Dan nanti kita akan jelaskan satu persatu. Yang terakhir ada mungkin normalisasi atau scaling. Nah, mungkin nanti akan kita masuk satu persatu. Nah, kita masuk dulu yang data hilang di sini. Nah, kita masuk ya data hilang. Nah, data hilang ini terjadi bisa jadi karena ketika kita mengcombine beberapa sumber data, misalnya kita combine antara file Excel dengan file database seperti itu, ada misal kolom yang tidak pas, atau mungkin di Excel tidak ada tapi di database ada, itu kan menyebabkan data-data kosong seperti itu. Atau mungkin juga selain itu ya memang usernya saja yang tidak mengisi data. Misal di sini memang usernya tidak tidak mau mengisi gendernya gitu, misal rahasia seperti itu, ya termasuk kan data yang hilang. Nah, di sini ada beberapa data yang hilang ya di sini. Misal tipe sekolah, akreditasi sekolah di sini. Kemudian minatnya. Jadi ini untuk data ini merupakan minat SMA, minat siswa SMA atau SMK untuk lanjut ke kuliah untuk deskripsi data ini ya. Nah, tapi di sini kita lihat ada beberapa data yang kosong. Nah, data-data yang kosong ini bisa sangat mengganggu nanti proses kita dalam melakukan data mining atau mining data seperti itu ya. Nah, sehingga kalau kita biarkan data kosong seperti ini, model yang akan kita bangun itu ya nanti tidak bagus seperti itu, sehingga perlu kita proses dulu nih. Nah, ini proses yang kita lakukan apa sih sebenarnya? Nah, ini yang bisa kita lakukan kalau kita melihat data yang kosong ini adalah, nah ini langkahnya ada beberapa. Nah, kita bisa menghapus data tersebut ya, yang kosong-kosong ini ya kita hapus saja, udah nanti tidak ada masalah kan. Atau kita bisa mengganti data tersebut seperti itu. Nah, untuk menghapus data tersebut kita bisa menghapus kolomnya atau kita bisa menghapus barisnya, tergantung kondisi. Nanti kita akan lihat ya kondisinya. Nah,
kalau mengganti datanya, nah kita bisa saja beberapa langkah nih untuk mengganti data. Kita bisa saja random saja untuk nilai penggantinya, atau rata-rata dari data tersebut, misal rata-ratanya 0,8, nah itu berarti data kosong itu kita isi 0,8, sehingga nanti secara keseluruhan datanya ya nggak berubah rata-ratanya seperti itu. Atau kita isi nilai modusnya seperti itu, atau nilai terbanyak ya, karena misalnya kebanyakan siswa tertarik nih, tertarik mau masuk kuliah, nah, tapi ada data yang kosong. Nah ini ya karena mayoritasnya tertarik ya data kosong ini kita kasih saja tertarik seperti itu. Atau bisa kita kasih nilai median. Nah, nilai median ini nilai tengah ya. Nah, nilai tengah ini nanti secara standar deviasinya tidak berubah seperti itu. Data yang kosong ini tidak berubah standar deviasi. Nah, nanti itu apa? Nanti itu bisa, kalau ada mata kuliahnya data mining lebih detail, mungkin bisa kita explore, tapi secara umum ya yang penting kita bisa ganti dengan random, rata-rata, modus maupun median seperti itu. Nah, yang terakhir selain itu kita bisa juga ganti dengan nilai sebelum atau setelah. Jadi misal ada satu baris kosong ya kita ganti saja nilai sebelum baris itu ataupun setelah baris itu seperti itu, tidak masalah. Nah, maupun yang terakhir ini kita ubah data itu dengan suatu kategori baru untuk data bersifat kategori seperti itu. Nah, ini nanti akan kita lihat ya. Nah, contohnya di sini. Nah, untuk menghapus data ini, nah kalau kita melihat data seperti ini ya, kita punya data. Nah, kemudian di bagian kolom parent salary banyak sekali nih data yang kosong. Anggap saja mungkin mencapai 90%, seperti 90% datanya ini untuk kolom parent salary ini kosong nih. Ya sudah, kita bisa hapus saja karena berarti kolom ini mungkin tidak terlalu bermakna seperti itu ya, karena 90% kosong itu saya kira terlalu banyak seperti itu. Nah, kalau kita lihat ini mungkin agak penuh. Nah, ini kita hapus. Nah, kalau yang ini kita lihat, oh yang kosong adalah di sini kita lihat ya, malah bagian barisnya. Nah, kalau barisnya yang kosong, misalnya lebih dari 90% itu dari kolom yang ada tapi kosong, ya ini saya kira ya bisa kita hapus saja untuk kolomnya, tidak ada masalah ya, karena memang berarti baris data ini ya tidak bermakna seperti itu, malah mengganggu saja. Nah, ini bisa kita hapus seperti itu. Nah, itu contoh dari menghapus data. Jadi kita harus lihat-lihat posisinya seperti apa, seperti itu. Kapan kita harus menghapus data, mana kapan tidak. Soalnya, kenapa? Kalau kita menghapus data, bayangkan kalau yang data yang kita miliki adalah seperti ini. Berarti kalau kita hapus kolomnya, kemudian kita hapus barisnya, ya kemungkinan kita nggak akan memiliki data, karena semua kolom ada data kosong ya kan, seperti itu. Nah, sehingga nanti kita kehilangan banyak sekali data seperti itu. Nah, solusi lain selain menghapus data adalah mengganti data, seperti tadi yang sudah saya jelaskan tadi di depan kayak gitu ya. Nah, contohnya ini kita memiliki data yang kosong ya, nih type school-nya kosong, akreditasi sekolah kosong, gendernya kosong, minatnya kosong. Nah, ini ada beberapa yang kosong. Ini kita bisa isi data-data ini dengan metode-metode tadi di atas ya. Misal membuat suatu kategori baru di sini. Kan kategori baru ya. Tadinya tidak ada empty, kita beri kategori baru empty. Nah, ini misalnya ini empty. Atau mungkin tadi di sini kita isi data mayoritasnya apa seperti itu. Mungkin kalau di sini kita isi data sebelum maupun setelahnya apa kayak gitu. Maupun kalau di sini kita bisa isi mayoritasnya apa juga kayak gitu. Kalau di sini kita bisa beri misal apa rata-rata. Mungkin ini ada median, modus seperti itu. Nah, banyak lah. Atau mungkin bahkan nilai random yang bisa kita masukkan seperti itu. Nah, saya kira, nah dengan kita mengisi data, kita tidak kehilangan banyak seperti itu. Saya kira ya, kalau di sini tadi data baris 4 ini masih tersimpan seperti masih kita gunakan, padahal yang kosong hanya satu di sini. Nah, itu kan lebih baik ya, sehingga Anda memiliki lebih banyak data itu lebih baik seperti itu untuk di permasalahan data mining seperti itu. Nah, saya kira tadi sudah disinggung ya di sini untuk data-data bersifat kategori. Nah, sebenarnya sifat-sifat data ini apa saja sih? Nah, ini kita akan masuk sedikit ya, singgung sedikit di sini. Jenis-jenis atribut atau sifat dari data ya. Nah, ini kalau kita lihat sebenarnya atribut data, saya kira teman-teman juga sebenarnya sudah mengerti ada dua kelompok besar, yaitu yang sifatnya kualitatif ya atau kategori,
ataupun yang kedua adalah numeris ya, atau kuantitatif. Nah, yang ini berupa angka-angka. Nah, kategori itu dibagi dua lagi seperti itu. Ada yang nominal, berarti ini kelas seperti itu. Ada yang ordinal, berarti kualitatif, merupakan suatu urutan-urutan seperti itu. Contoh nominal ini adalah yang bukan berupa urutan, yaitu antara kategori 1 dengan kategori 2 ini bukan urutan atau tingkatnya sama. Misal laki-laki perempuan seperti itu. Ini kan bukan suatu urutan ya. Bukan laki-laki lebih dari perempuan atau perempuan lebih dari laki-laki. Nah, ini kan karena bukan urutan maka kita namakan itu adalah suatu data nominal seperti itu. Nah, kalau yang ordinal ini apa? Ordinal ini yang biasanya kita temui berupa suatu urutan, misalnya tidak setuju, misalnya pada suatu kuesioner ya ada tidak setuju, kurang setuju, setuju, sangat setuju, seperti itu. Ini kan suatu urutan ya, suatu urutan, walaupun bentuknya kategori ya, kualitatif, tapi kan ini suatu urutan dari tidak setuju sampai ke sangat setuju, seperti itu. Nah, yang kedua ini ada yang numeris seperti ini. Kalau numeris ya angka, kalau angka kita bagi dua, yaitu yang diskrit seperti itu, dan ada juga yang kontinu seperti itu. Kalau yang diskrit ini ya bilangan-bilangan yang bulat seperti itu, misal 5, misal 10, misal 20 seperti itu. Nah, kalau kontinu itu yang biasa kita kenal juga float ya, seperti itu, float atau bilangan double, misal 10,5, kemudian 10,6. Nah, ini kan yang nilainya continuous seperti itu. Nah, itu untuk jenis-jenis data. Nah, kita lihat kembali. Nah, ini sehingga kalau kita tahu ini kita bisa lihat nih sebenarnya data yang kita miliki apa. Nah, kita lihat lagi. Nah, data tipe sekolah ini ada akademik, ada vokasional ya, ada SMA, ada SMK. Oh, berarti ini data nominal ya karena bukan suatu urutan. Kemudian akreditasi sekolah ya, ini AB, tapi karena akreditasi kita bisa bilang bahwa ini adalah suatu ordinal seperti itu. Gender tadi nominal, kemudian minat ya, tidak kurang berminat, sangat berminat, tidak yakin, seperti itu, tidak minat. Nah, ini termasuk yang nominal, ordinal, kemudian residen ini termasuk yang nominal. Nah, ini mungkin ini jelas diskrit ya, diskrit. Nah, ini yang continuous seperti itu. Saya kira teman-teman memahami. Nah, kenapa kita perlu belajar ini? Karena ya berbeda tipe data ya kita menghandle-nya nanti berbeda seperti itu. Jadi kita harus memahami data yang kita punya seperti itu. Nah, saya kira itu untuk tadi menghandle data yang hilang sembari sifat-sifat data. Nah, kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan adalah jangan-jangan data yang kita miliki ini nilainya ada yang salah nih, seperti itu. Nah, contoh yang kita nilai salah itu seperti apa sih? Nah, ini contohnya ketika tadi dari berbagai sumber data ya, ada yang dari database, terus ada yang dari Excel seperti itu. Ini kita gabungkan, nah ternyata datanya nggak sama. Misal di sini jenis kelamin, misal di database male female, tapi di Excel menggunakannya 1-2 angka seperti itu. Maupun ini ya, children di sininya angka semua, tapi di sini menggunakan non seperti itu. Atau di sini tipenya integer tapi di sininya ternyata string seperti itu. Misal tipenya 1 seperti ini kayak gitu kan jadi string ya. Ini yes no pakainya 01 padahal ini pakainya yes no seperti itu. Atau ini menggunakan capital yes, ini capital no seperti itu kan sangat berpengaruh juga. Nah, mungkin masalah-masalah ini biasanya ketika menggabungkan atau ketika user menginputkan data memang salah, nah gitu-gitu sangat bisa berpengaruh nanti ke data mining yang kita buat. Nah, ya. Karena ini kalau kita lihat ya, berarti jenis kelamin ini kategorinya nggak hanya laki-laki perempuan, tapi juga 1-2, sehingga ya ini harus kita ubah nih. Misal satu adalah male, 2 adalah female, seperti itu. Ini ya harus kita proses dulu, karena kalau nggak kita proses ya nanti data mining yang model data yang kita buat itu nanti kurang bagus seperti itu. Nah, ini yang harus kita handle seperti itu. Nah, selanjutnya, itu ya saya kira mudah untuk mengganti nilai salah ya, kita analisis datanya, nanti kita bisa ubah datanya seperti itu. Nah, selanjutnya masalah adalah duplikasi data. Mungkin duplikasi data saya kira sangat mungkin terjadi ya, sangat mungkin terjadi ketika kita berbagai sumber ya tadi, sumber A, sumber B, kita gabungkan seperti itu, mungkin ada yang duplikasi, atau bahkan mungkin user menginputkannya 2 kali, itu mungkin terjadi ya, misal ini. Nah, ini ya, ada 2 data yang sama, ya, di 4 dan 5,
Ya ini tidak perlu dua data yang sama persis, ya ini saya kira tidak perlu ya, kita hapus salah satunya seperti itu. Sehingga apa ya? Walaupun kita memiliki banyak data, tapi kalau data itu terduplikasi, saya kira kurang bermanfaat seperti itu. Nah, selanjutnya, selanjutnya ketika kita sudah mengolah data, nilainya yang salah kita betulkan, duplikasi datanya sudah kita hilangkan. Nah, kita lanjut ke encoding data kategori seperti itu. Nah, maksudnya apa sih encoding itu? Mungkin teman-teman yang masih bingung ya istilah encoding. Nah, encoding ini merupakan proses merubah data kategori menjadi data berformat angka sehingga dapat diproses. Nah, karena memang komputer itu sendiri kan atau model-model algoritma untuk data mining ini sebenarnya mengenalnya adalah angka seperti itu ya, mengenalnya adalah berupa angka, jadi bukan berupa teks, terutama untuk komputer ya. Komputer mengolahnya ya dalam bentuk angka bukan teks seperti itu. Jadi mungkin kalau kita paham seperti itu, type school, akademik, MT, vokasional, cuman tentunya kalau komputer diberikan data teks ini akan bingung prosesnya seperti apa. Jadi untuk tipe-tipe data yang kategorial tadi atau yang kualitatif ya tadi itu kita harus ubah ini menjadi data berformat angka. Misal ini tipe sekolah, ini akreditasi sekolah, gender, minat, kemudian tempat tinggal seperti itu. Ini juga akan pergi ke college maupun parents sebelumnya college ini ya, ini kepotong. Ini data-data yang sifatnya kualitatif kita harus ubah ke angka. Bagaimana sih caranya seperti itu? Nah, ini ada beberapa algoritma, saya jelaskan saja beberapa saja seperti itu. Nah, yang pertama adalah label encoding. Jadi kita langsung saja untuk data ini, kalau kita lihat ya, ini ada minat seperti itu, ada beberapa less interested, very interested, less interested, uncertain, not certain. Ini kita langsung saja labeli dengan suatu angka gitu. Nah, kita bisa bikin suatu order ya. Jadi misal less interested, ini kita ganti menjadi 2. Very interested ada 3. Nah, ini kan suatu urutan ya. Uncertain adalah di sini 1, not interested adalah 0 seperti itu. Nah, ini kan karena data interest ini adalah suatu ordinal, tentunya kalau kita label ke sini ya relevan ya kan suatu urutan seperti itu. Saya kira untuk label encoding ini mudah dipahami ya, karena ordinal ya pastilah ada urutan-urutannya seperti itu. Namun kalau kita lihat untuk data lain seperti tipe sekolah, label encoding ini tidak bisa kita gunakan. Kenapa? Karena type school ini tipenya nominal seperti itu. Nah, kita tidak bisa berbicara bahwa misalnya akademik ini lebih baik daripada vokasional seperti itu. Itu kan tentunya tidak bisa ya kita berbicara seperti itu. Atau misal, nah ini yang saya bilang, male lebih dari female seperti itu, atau lebih dari MT seperti itu kan merupakan kelas-kelas tersendiri ya, memang terpisah secara independen gitu, bukan suatu urutan seperti itu. Maupun lokasi tempat tinggal. Nah, seperti ini kan urban di kota maupun di pedesaan, ini kan bukan suatu urutan seperti itu. Bukan desa lebih baik dari kota maupun sebaliknya. Nah, untuk data-data yang bersifat nominal ini tidak bisa disamakan dengan yang bersifat ordinal. Kalau ordinal tadi langsung saja kita bisa gunakan label encoding. Cuman untuk yang nominal ini tidak bisa kita gunakan label encoding. Jadi kita harus menggunakan encoding yang lain. Nah, metode lainnya apa sih? Nah, ini metode lain adalah one hot encoding seperti itu. Nah, maksudnya one hot encoding itu apa? Jadi kita pindahkan ya, kita geser, kita pecah dari kolom type school ini menjadi sesuai dengan datanya, value-nya seperti itu. Jadi ketika type school memiliki 3 kelompok, maka akan kita pisahkan seperti itu dari 1 kolom menjadi 3 kolom sesuai dengan nilainya. Contohnya di sini data ini adalah akademik, maka untuk kolom akademik bernilai 1 dan kolom lainnya bernilai 0 seperti itu. Nah, kemudian kalau datanya empty, maka yang satu adalah empty seperti itu. Kalau datanya adalah vokasional, yang isinya adalah vokasional seperti itu. Sehingga ini kan sudah berupa angka, sehingga mesin lebih mudah mencerna data ini seperti itu. Dan ini tidak bermakna akademik lebih dari vokasional maupun vokasional lebih dari empty. Nah, itu tidak muncul gambaran seperti itu. Dan mesin prosesnya juga lebih fair, saya kira. Begitu juga dengan di sini ya.
gender, ini male female, ini kita ada male female, ada empty seperti itu. Jadi kita pecah kolom itu sesuai dengan value-nya seperti itu. Kemudian kita nilai ya biner ya, 1 atau 0 saja seperti itu. Nah, begitu juga yang untuk ini ya, resident seperti itu. Bisa urban, bisa rural seperti itu. Nah, ini kita bisa pisah ya, urban, rural. Nah, cuman dalam one hot encoding ya, ini mungkin one hot encoding ya, one hot ini belum saya dulu kan. Nah, ini dalam one hot encoding kalau kita memiliki opsinya hanya 2 nih, yes, no, seperti itu, atau urban atau rural, sebenarnya kita bisa sederhanakan dengan memilih salah satu kolom saja seperti itu. Bisa saja kita di sini kita milih urban saja. Kenapa? Karena lebih sederhana seperti itu. Ya walaupun data yang kita miliki banyak, tapi makin banyak makin banyak kolom yang kita miliki tentunya berpengaruh pada proses training nantinya ya. Nah, ini sehingga untuk data yang maknanya sudah terkandung di salah satu kolom ya bisa kita sederhanakan. Kenapa? Contohnya di sini nilainya 0. Nah, ini sudah pasti kan ruralnya 1. Nah, ini kan seperti double untuk maknanya seperti itu. Kita bisa pakai salah satu saja seperti itu. Nah, jadi kita pilih urban seperti itu. Nah, ini lebih sederhana. Nah, ini yang biasa dipakai seperti itu. Nah, ini juga termasuk untuk yes, no, male, female juga contohnya kalau tidak ada kolom kosong ya bisa pakai seperti ini. Bisa kita sederhanakan istilahnya untuk kolomnya karena memuat informasi yang sama seperti itu. Nah, ini ada beberapa metode lain ya. Nah, ini kenapa ada metode lain ya? Ini kalau kita lihat ya, encoding ini merubah data nominal ke dalam integer. Namun kekurangannya adalah jumlah kolomnya bertambah sesuai dengan variasi kategori. Misal kita punya suatu data ada memiliki 1000 kolom seperti itu. Kemudian ada salah satu kolom yang data kategori yang kelompoknya ada 1000 seperti itu. Berarti jumlah kolom yang kita akan bertambah jadi 1000 tambah 1000 jadi 2000 kolom seperti itu. Jadi kolomnya makin melebar ke samping ya. Itu tentunya akan berpengaruh nanti ke dalam kita melakukan proses ya, pemrosesan training seperti itu. Training sih data ini akan membuat model yang baik. Nah, maka dari itu ada metode-metode lain nih, metode encoding lain agar jumlah kolomnya itu tidak bertambah seperti itu. Ini ada efek encoding, ada hash encoding, ada binary encoding, ada target encoding seperti itu. Kalau efek ini kan nanti teman-teman kalau bisa cek ini jadi min 1, 0, 1 seperti itu. Jadi kalau tadi hanya 1, 0, ini ada min 1, 0, 1. Kalau hash encoding dan binary encoding ini serupa nanti menjadi suatu biner ya. Di encodingnya biner bukan 0, 1 saja tapi melakukan suatu biner. Kemudian kalau target encoding ini berubah menjadi data continuous misal 0,5, 0,7 seperti itu. Mungkin kalau ada materinya tersendiri mungkin bisa kita gali lebih dalam, cuman saya kira untuk pertemuan kali ini cukup one hot encoding dan label encoding itu. Jadi label encoding kalau kita data ordinal, one hot encoding kita gunakan untuk data nominal seperti itu. Nah, itu tadi untuk data kategori ya. Nah, kemudian untuk data numeris bagaimana sih? Lah, kita juga processing nih data numeris. Nah, kita lakukan normalisasi atau scaling. Nah, ini kita pilih salah satu. Nah, normalisasi atau scaling ini dua hal yang berbeda. Nah, kalau normalisasi ini kita rubah datanya nanti sebarannya menjadi suatu distribusi normal. Sedangkan kalau scaling ini kita hanya merubah data ke skala tertentu, misal dari 0 sampai 100 maupun 0 sampai 1 seperti itu. Contohnya ini kalau kita punya data, nah ini tadi original datanya sebarannya seperti ini ya. Nah, kemudian kalau kita normalisasi menjadi suatu distribusi normal, ini kan distribusi normal seperti itu. Jadi datanya berubah. Nah, kalau scaling itu kalau kita lihat di sini, range-nya ini misalnya 0 sampai 8, ini bentuk distribusinya masih sama, tapi range-nya berubah. Jadi 0 sampai 1 seperti itu. Jadi kalau scaling ini hanya skalanya saja, skala ini yang berubah. Kalau distribusi normal, bentuk datanya berubah. Ini dari min ke positif seperti itu. Itu untuk normalisasi dan scaling. Saya kira scaling lebih mudah digunakan ya, lebih mudah digunakan seperti itu. Nanti akan kita lihat di sini untuk rumus matematisnya sebenarnya saya sangat mudah sekali di sini. Intinya hanya saya kira nggak usah pusing-pusing dulu ya. Sederhananya sih
kalau kita 0 sampai 1 ini tidak usah kita perhatikan ya. Intinya hanya nilai baru adalah nilai lama dikurangi nilai minimum dari kolom itu, nilai minimum dari range lamanya ya. Nah, kemudian dibagi dengan maksimum dikurangi minimum seperti itu. Itu kalau nanti kita masuk ada materi tersendiri untuk data mining, saya kira kita bisa hitung. Nah, ini sangat mudah sekali matematisnya. Nah, kalau ini mungkin terlihat agak repot ya, nah, tapi sederhana ya hanya x min per max dikurangi min. Seperti ini saja lah sederhananya untuk kita scaling. Nanti kalau ini sudah kita masukkan, selesai itu sudah menjadi nilai yang baru. Nah, kalau kita mau normalisasi, kita harus lakukan menggunakan rata-rata dan standar deviasi. Jadi nilai lama dikurangin dengan rata-rata dibagi dengan standar deviasi seperti itu. Saya kira ini agak rumit ya, walaupun mungkin yang menghitung mesin ya. Cuman kalau kita pahami mungkin ini agak rumit ya. Kita butuh satu pertemuan khusus ya untuk preprocessing. Jadi saya kira untuk data yang bersifat numeris itu tadi, saya kira kita pahami dulu, kita menggunakan scaling, yaitu kita skalasi datanya saja seperti ini, range-nya. Saya kira ini sudah cukup seperti itu. Nah, ini contohnya. Nah, ketika parent edge-nya di sini kita punya parent edge ya, dari 50, 40 seperti itu, lalu 57 seperti ini, kita bisa skalasi ya. Kalau normalisasi positif, negatif seperti itu ya, 0 seperti itu. Nah, kalau kita skalasi, ini range-nya jelas dari 0 sampai 1 seperti ini. Ini tidak ada yang lebih dari 0 sampai 1. Jadi saya kira kalau saat ini sih scaling lebih mudah dipahami seperti itu. Cuma nanti kapan kita gunakan, dan itu sifatnya eksperimental, mana yang normalisasi, mana yang scaling seperti itu. Nah, kita lanjut lagi. Nah, ini contohnya ya, data numeris lain ya, misalnya gaji seperti itu, kita bisa normalisasi atau bisa kita skalasi seperti itu. Kenapa sih ini penting kayak gitu? Kenapa nggak kita utuh aja, salary ya utuh, kemudian parent edge ya utuh. Ini kenapa sih tidak kita utuh saja? Kenapa harus kita lakukan normalisasi atau scaling? Alasannya adalah agar seimbang antar kolom itu bobotnya sama. Maksudnya bobotnya sama. Misal di parent edge kita umurnya adalah 100, ini kan kita bisa katakan bahwa umurnya sangat tua kan, seperti itu. Nah, tapi kalau kita 100 kita masukkan ke parent salary, nah ini berarti gaji si parent ini sangat kecil sekali seperti itu. Sedangkan di kolom si parent edge ini 100 itu sangat tua, istilahnya seperti itu. Nah ini ya, agar kalau kita skalasi tentunya akan berimbang nanti. Misal kita isi adalah 0,5. Oh, berarti nanti parent edge ini berarti mungkin sekitar 50-an seperti itu, anggap saja. Nah, sedangkan kalau di salary scale-nya kita kasih 0,5, oh berarti mungkin gajinya ya sekitar mungkin 600.000 seperti itu ya. Maaf, 6 juta mungkin seperti itu. Yaitu pentingnya kita normalisasi atau kita scale seperti itu. Nah, itu tadi cukup banyak ya untuk pembersihan ya, karena memang kalau datanya kotor, model data yang kita hasilkan tentunya juga tidak baik seperti itu. Nah, jadi memang proses pre-processing ini merupakan langkah yang panjang lah saya katakan ya, memang harus dalam sebenarnya itu ya, satu materi khusus sebenarnya untuk memproses data itu sendiri seperti sebelum digunakan. Nah, itu saya kira tapi cukup dulu untuk scope data, untuk gambaran umumnya saja, itu langkah-langkahnya. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita explore datanya. Jadi data yang sudah kita dapatkan, kita bisa pahami nih dengan menggunakan suatu model statistika, misal bagaimana distribusi datanya, bagaimana frekuensinya, mana yang paling sering muncul, kemudian korelasinya antar kolom, misal mana sih yang berpengaruh. Nah, contoh di sini kalau kita buat suatu korelasinya ya, kita punya kolom host area, ini kolom yang tadi. Nah, kita bandingkan dengan targetnya seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini, oh berarti yang paling berpengaruh adalah host area, kemudian yang kedua adalah average rate. Nah, ini hanya kecil nih pengaruhnya 0,0. Nah, ini berarti tidak terlalu berpengaruh. 0,4 cukup berpengaruh, ini tidak berpengaruh, ini cukup berpengaruh, sehingga nanti kita bisa pilih. Kalau ini kan satu karena
relasi target dengan target ya ini tentunya ya pasti satu lah, kita bisa abaikan. Nah, kalau dari sini kita bisa pilih nih, kolom-kolom mana saja yang kita masukkan ke model agar si model kita trainingnya tidak terlalu besar. Bayangkan kalau kita perusahaan besar punya 1 juta data, 1 juta kolom seperti itu. Kalau 1 juta dimasukkan ke model, tentunya prosesnya bisa berhari-hari. Tapi kalau kita bisa pilih-pilih mana yang sebenarnya berpengaruh terhadap suatu model, ya kita pakai itu saja dalam hal ini. Misal kita gunakan 4 seperti itu, 4 kolom saja yang berpengaruh seperti itu. Itulah itu dan yang lain-lain itu salah satu dalam kita mengeksplor data analisis seperti itu. Nah, ini masih banyak lagi, tapi saya kita untuk eksplor sederhana saja ya, karena nanti demonya juga kita sederhana saja. Nah, yang yang paling penting ini adalah membuat model data saat itu. Jadi kalau kita sudah bersihkan, kita sudah dapatkan, sudah bersihkan, kita sudah pilah-pilah mana yang baik seperti itu. Nah, kita baru bisa buat model data miningnya seperti itu. Nah, kalau yang kita tahu ya, kita harus dalam membuat model kita harus tahu nih permasalahan yang kita hadapi apa, apakah ini termasuk klasifikasi, klasterisasi, regresi, atau asosiasi seperti itu. Nah, dari masing-masing ini kan saya kira sudah pernah dibahas sebelumnya ya. Di teori ini saya hanya singkat saja. Ya, kalau klasifikasi poin utamanya adalah pengelompokan suatu objek seperti itu ke dalam kategori tertentu atau kelas tertentu seperti itu. Ini ada beberapa algoritmanya, nanti bisa kita coba, ada decision tree atau pohon keputusan ya, ada random forest, ada naive bayes, ada logistic regression, dan yang lain-lain. Nanti ya ini memang harus satu pertemuan penuh ya, bahkan mungkin satu algoritma ini ya bisa satu pertemuan sendiri seperti itu. Cuman ya ini saya hanya sebutkan saja. Ya, nanti teman-teman bisa dalami sendiri kalau misal tertarik seperti itu. Kemudian kalau klasterisasi ya ini intinya ya pengelompokan berdasarkan kemiripan ya. Kalau klasterisasi ini berdasarkan kemiripan, kalau klasifikasi pengelompokan berdasarkan ke dalam suatu kelas tertentu. Jadi beda kemiripan dan kelas tertentu seperti itu. Ya, algoritmanya adalah K-means, ada hierarchical clustering, ada fuzzy seperti itu. Jadi kita bisa gunakan fuzzy. Nanti bisa dicoba juga satu persatu seperti itu untuk algoritma-algoritma mana yang lebih baik seperti itu. Nah, kemudian kita ada juga regresi ya. Kalau regresi ini kita memprediksi nilai eksaknya. Jadi bedanya regresi ya, ini sering salah nih, bedanya regresi dengan klasifikasi seperti itu. Kalau klasifikasi kita kelompokkan ke dalam kelas atau kelompok tertentu. Misal daerah sini banjir, daerah sini tidak banjir, yaitu klasifikasi seperti itu. Tapi kalau kita prediksi misal curah hujannya adalah misal anggap saja 10 atau berapa, mungkin saya kurang tahu berapa satuan curah hujannya, misal curah hujannya 10 atau curah hujannya 20 atau mungkin yang mudah suhunya nanti 30 derajat lah, itu nilai eksak lah, itu termasuk permasalahan regresi seperti itu. Metode yang kita gunakan juga berbeda, ada multilinear, ada super regression, ada neural network, ada lasso regression ya. Ini algoritmanya berbeda juga dengan yang tadi seperti itu. Jadi kita harus tahu betul masalahnya kita apa seperti itu. Nah, kemudian yang saya kira terakhir ya yang populer adalah asosiasi. Jadi relasi ketergantungan antar data atau atribut seperti itu. Ini dua algoritma yang populer adalah a priori atau ECLAT seperti itu. Ini juga suatu materi khusus ya harusnya. Cuman ini hanya sambil lalu saja. Yang penting kita tahu lah kalau kita punya masalah ya ini kita tahu oh ini misalnya adalah selalu regresi atau ini merupakan klasterisasi atau ini merupakan klasifikasi. Nanti kita lihat oh list algoritmanya apa saja yang harusnya kita gunakan. Ya. Jadi jangan masalah regresi algoritmanya klasterisasi ya nanti nggak ketemu seperti itu. Nah itu tadi untuk memodelkan data ya. Saya kira itu tadi singkat saja ya karena waktu kita juga terbatas. Saya kira teman-teman bisa mendalami sendiri dan di teori juga sudah ada. Kalau tertarik ya bisa dalami sendiri, sumbernya saya kira di internet banyak seperti itu. Nah yang terakhir adalah interpret result. Jadi kita bagaimana kita menginterpretasi hasilnya seperti itu. Jadi dari data yang kita miliki ya outputnya adalah satu pengetahuan kan. Nah pengetahuan itu bagaimana sih pengetahuan ini bermanfaat bagi bisnis proses kita seperti itu. Jadi ya misal dari satu keputusan ya kita bisa ambil misal
oh kita harus promosikan barang A seperti itu. Misal kalau dalam penjualan ya, oh kita harus promosikan barang A karena kurang promosi nih kayak gitu. Atau kita bisa barang B jangan kita jual dulu. Nah, mungkin seperti itu karena mungkin kurang banyak yang minat seperti itu atau produksinya dikurangkan seperti itu. Nah, itu kita harus bisa menginterpretasi hasil dari model yang kita buat ke model bisnis yang kita masalah bisnis yang kita miliki seperti itu. Itu juga tidak kalah penting dengan membuat suatu model seperti itu. Nah, mungkin kita langsung masuk ke praktek ya. Mungkin ini cukup lama ya, tadi untuk teorinya ya. Mungkin kita langsung saja ke praktek. Ya, ini kita gunakan adalah Orange seperti itu. Seperti itu. Nah, Orange apa ini Orange? Nah, Orange ini adalah suatu perangkat lunak visual ya, berbasis komponen. Nah, ini kita fokus di visualnya. Jadi nanti yang akan kita praktekkan pada pertemuan hari ini adalah visual. Jadi kita tidak ada coding sama sekali, kita hanya akan drag and drop seperti itu. Nah, kita akan drag and drop, tidak akan mengcoding dulu ya, karena saya kira yang penting kita tahu ada gambaran dulu ya, tahu ada gambaran dulu. Nanti kalau memang minat mau ada suatu penelitian itu baru kita mungkin menggunakan suatu kode dengan Python, dengan R kayak gitu karena lebih fleksibel tergantung permasalahan teman. Kalau ingin tahu secara umum ya saya kira buat belajar lah ini kita bisa menggunakan visual dulu seperti itu. Nah, ini memiliki berbagai toolbox ya, jadi berbagai tools ya, banyak sekali. Ini bisa gunakan machine learning, data mining, maupun data analisis seperti itu. Nah, nanti kita lihat. Untuk download teman-teman bisa ya, nanti mungkin setelah pertemuan ini atau kapan kalau teman-teman minat bisa download di orangedatamining.com seperti itu. Nah, tinggal download, ini gratis seperti itu. Nah, ya nanti download seperti biasa lah, seperti itu. Nanti teman-teman download aplikasi pada umumnya, misalnya milih OS, milih versi seperti itu. Atau mungkin kalau teman-teman menginstal Anaconda seperti itu, Anaconda merupakan package dari Python. Nah, ini sudah include Orange seperti itu. Nanti tinggal teman-teman install Anaconda, sudah jalan, nanti bisa di launch langsung. Atau misal kalau belum, bisa diinstal dulu, nanti bisa di launch seperti itu. Nah, kalau saya sendiri menggunakan Anaconda ya, karena memang saya sudah untuk penelitian biasanya saya pakai Python, jadinya saya sekalian saja install Anaconda seperti itu. Cuman kalau teman-teman hanya mau Orange-nya ya, itu bisa di sini seperti itu, tidak masalah, sama saja seperti itu. Nah, install nanti untuk tampilannya seperti ini ya. Kalau sudah muncul tampilan seperti ini berarti sudah sukses terinstall mungkin atau mungkin tampilannya berbeda di sininya ya. Saya kira sama saja ya. Mungkin beda versi saja seperti itu. Nah, mungkin kita akan coba masuk ke case study ya. Kita berarti kita coba membuat berdasarkan suatu masalah ya kita selesaikan dengan Orange seperti itu sehingga kita paling tidak tergambar lah di kita masalah-masalah data mining seperti apa sih seperti itu. Bagaimana proses mining suatu data maksud saya. Nah, kita bisa lanjut. Nah, karena kita biasanya tidak memiliki data ya, kita tidak memiliki data sehingga biasanya ada suatu komunitas ya untuk mendownload ya suatu data. Jadi mereka memiliki data atau mereka membuat suatu data untuk belajar. Nah, kemudian untuk publik seperti itu, untuk publik agar bisa belajar juga. Nah, ini biasanya itu ada di web Kaggle ya. Itu teman-teman kalau ingin belajar data mining tapi kesulitan memiliki datanya bisa melalui Kaggle seperti itu. Nanti tinggal cari saja data yang berkaitan dengan minat teman-teman. Nah, contohnya di sini teman-teman bisa download di sini. Adalah go to college dataset. Ini yang tadi sudah saya tampilkan adalah dataset untuk menentukan apakah suatu siswa SMA atau SMK akan melanjutkan ke kuliah maupun tidak seperti itu. Nah, di sini misal kalau data ini merupakan data sintetik ya, berarti data buatan seperti itu. Nah, tapi mungkin ada beberapa di Kaggle yang datanya asli seperti itu. Tapi saya kira tidak masalah hanya untuk belajar. Nah, di sini datanya sudah ini ya, karena memang datanya sintetik, ya untuk pembelajaran kita juga ya. Saya kira lebih cepat kalau kita datanya sudah cukup bersih seperti ya, tidak ada data kosong, tidak ada yang salah seperti itu, tidak ada yang duplikasi seperti itu, sehingga kita bisa langsung proses seperti itu. Nah, saya kira ini bisa kita langsung coba saja ya. Nah, ini nanti kita akan buat seperti ini. Saya kira kita bisa langsung saja demokan ya. Kita buat bersama-sama. Nah, ini kita bisa buat bersama-sama. Sebentar. Saya discard dulu. Nah, kita bisa buka ya. Nanti kalau teman-teman sudah, teman-teman bisa buka ini. Ini
tampilannya seperti ini. Ini nggak usah. Nah, ini teman-teman tampilannya seperti ini ya. Nah, ini teman-teman bisa saja lakukan drag and drop saja nih. Jadi misal mau import file CSV seperti ini. Nah, ini nanti tinggal muncul ya, nanti tinggal diklik mau import file dari mana seperti itu. Nah, misal ini saya tadi sudah menyiapkan ya, go to college. Nah, ini contoh datanya. Nah, ini ya sudah muncul seperti ini, datanya apa saja. Nah, bisa di oke seperti itu. Nah, sudah. Nih kita bisa lihat datanya nih. Kita bisa buka data tabel. Nah, kita cukup buat hubungan saja ini, link saja. Kita bisa klik-klik. Nah, kita lihat ini seperti apa sih data dari kolom tersebut seperti itu. Data dari file data itu tadi yang go to college seperti ini. Nah, kita sudah lihat. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah reprocessing seperti itu ya. Karena memang di sini kita tidak obtain lagi, datanya sudah ada gitu. Kita pakai ini saja untuk belajar. Nah, nantinya kita preprocessing. Nah, karena ini memang data sintetik ya, saya kira ini sudah pasti apa namanya? Tidak ada kesalahan, tinggal kita langsung saja lanjut ke langkah encoding seperti itu. Kenapa? Karena ya datanya tidak ada yang kosong, value-nya tidak ada yang salah, kemudian tidak ada data yang duplikasi seperti itu. Sehingga kita bisa langsung ke encoding seperti itu. Jadi kita bisa analisis ya. Untuk type school ini merupakan nominal, akreditasi merupakan apa tadi ordinal seperti itu, gender merupakan nominal seperti itu, interest merupakan apa ordinal dan seterusnya seperti itu. Nah, ini kita bisa pre-proses data ini. Caranya sederhana sekali. Ini pertama kita select dulu kolomnya. Ini kita kolom ini kita rename dulu agar tidak bingung. Ini adalah untuk memilih data nominal. Nah, kita buat ini untuk memilih data apa namanya ordinal atau data yang urutan ya, berupa urutan-urutan. Nah, ini untuk memilih data yang memang mengolah nanti memproses data numeris seperti itu. Numeris. Nah, ini tinggal kita link saja nih. Kita linkkan, kita linkkan, kita linkkan ya. Nah, ini kita bisa klik-klik. Nah, sorry. Nah, ini kita pilih saja mana sih yang merupakan data nominal di sini. Nah, nominal adalah type school, gender, resident, parent in college, dan will go to college ya kan, ini true false seperti itu. Saya kira ini merupakan data nominal yang bukan berupa apa namanya urutan seperti itu. Sudah. Kemudian untuk yang data ordinal ini adalah interest ya, interest karena tadi tertarik tidak tertarik, sangat tertarik. Kemudian school akreditasi ini ya A, B seperti itu kan merupakan suatu order ya, suatu urutan. Nah, ini kita masukkan. Nah, kemudian untuk data numeris saya kira ini tinggal kita masukkan saja ini karena seperti yang tadi ya kita harus lakukan normalisasi atau skalasi seperti itu. Nah, sudah nih kita sudah apa namanya kita sudah pilih datanya. Ini kalau mau kita lihat lagi kita bisa untuk nominal yang terpilih hanya yang nominal saja. Kemudian untuk yang tabel ini hanya yang ini saja dan seterusnya seperti itu. Ini kita bisa kita lihat saja. Kita delete. Nah, selanjutnya adalah kita preproses nih. Kita ada preproses di sini atau kita ambil saja preproses di sini. Kita gandengkan. Nah, ini. Nah, untuk data nominal seperti tadi ya, kita akan preproses pakai berarti apa? One hot encoding seperti itu. Nah, one hot mungkin ini defaultnya. Nah, one hot encoding itu ada di continue discrete variable. Nah, ini one feature per value berarti maunya satu kolom atau fitur ya kita sebutnya per nilainya seperti itu. Jadi ini merupakan one hot encoding seperti itu. Nah, kemudian kita juga bisa tambahkan misal ini impute missing value itu bisa kita misal ada data yang kosong walaupun mungkin tidak ada data yang kosong yang tidak ada masalah seperti itu kita tambahkan saja. Ini akan one hot encoding ya, kita bisa lihat nanti data tabelnya seperti apa. Nah, ini ya sudah seperti ini. Berarti tadi sama seperti yang tadi ya. Yang akademik maka akan 1, kalau yang vokasional 0, gendernya 0, 1 seperti itu. Ini tadi residennya apakah urban ataukah rural seperti ini di sini ya. Ini sudah one hot encoding. Jadi praktis sekali tinggal drag and drop. Kita tidak usah buat suatu rumus seperti itu.
Ini juga ordinal, kita preproses juga. Kalau ini kita sama continue discrete variable, tapi di sini kita treat as ordinal seperti itu. Kita treat si data ini sebagai suatu data ordinal seperti itu. Ini juga kita bisa impute missing value. Missing value-nya kita kosong rata-rata atau yang lainnya bebas. Kita pilih. Nah, ini kita sudah. Ini kalau mau kita lihat datanya, ini sudah interest sudah ini ya berupa urutan ya 0 sampai 4. Untuk akreditasi sekolah sudah urutan juga 0, 1 seperti itu. Nah, mungkin ini sebenarnya kalau manual seperti itu menggunakan code kita bisa definisikan misal nggak hanya 01 tapi 12 seperti itu. Cuman karena ini sudah visual sekali ya praktis lah kayak gitu. Ya mungkin tidak terlalu custom seperti itu. Nah, tapi kita lanjut lagi. Kita beri proses yang numeris. Kita beri proses ya ini bisa standarisasi atau kita normalisasi interval min 1, 1 atau kita intervalnya 0, 1. Ini sama saja semuanya, tapi saya pakai 0, 1 saja. Nah, untuk ini tinggal eksperimen saja mungkin nanti teman-teman mana yang lebih bagus seperti itu tidak masalah. Ini kita impute missing value ya, nilai kosongnya kita handle-nya seperti apa. Misal rata-rata ini bebas saja. Nih kalau kita lihat lagi, ini sudah ini ya berubah menjadi suatu scale 0 sampai 1 seperti itu. Ini sudah kita hapus saja. Nah, sebenarnya dihapus nggak apa-apa, cuman saya kira agak risih ya. Nah, ini kita bisa gabungkan seperti itu. Nah, kita bisa gabungkan, ini kan dua data yang terpisah nih. Nah, ini kita gabungkan saja. Kita gabungkan dua data ini, nah berdasarkan row-nya. Jadi baris pertama ya dipasangkan dengan baris pertama seperti itu. Ini sudah kita bisa lihat datanya ini nanti. Nah, ini kita lihat. Ini tadi ada yang ini ya ordinal, ada yang numeris seperti itu. Ini sudah tergabung. Nah, tinggal kita gabungkan dengan ini. Kenapa nggak kita gabungkan ke sini? Ya karena memang tools ini nggak bisa menggabungkan 3 sekaligus, jadi maksimal 2. Jadi ini satu-satu kayak gitu. Nah, tapi kita lihat dulu di proses ini datanya. Nah, seperti yang tadi ya, kalau pilihannya seperti tadi kayak yes, no, hanya 2, ini bisa kita sederhanakan nih. Ini kan hanya type school, ada akademik, ada vokasional, seperti itu ya. Pencet. Nah, ini ada vokasional, ada ini, akademik. Nah, ini bisa kita sederhanakan nih, kita pilih saja salah satu, misal akademik saja maupun vokasional saja seperti itu. Ini kita bisa seleksi dari output ini kita hapus lagi atau dihapus nggak apa-apa, nggak masalah, tapi biar nggak keramaian ini kita pilih saja. Nah, ini misal contoh saya kembalikan dulu. Nah, misal di sini ada akademik, ada vokasional, kayak kita bisa pilih salah satu, misal apa akademik, ada female, male, ya kan hanya 2, kita bisa pilih salah satu, mau female boleh, male boleh. Resident hanya ada 2, di sini kita bisa saja pilih rural seperti itu. Ini ada parent, nah ini kita bisa pilih saja karena true biasanya 1 ya, lebih mudah seperti itu. Ini juga kita gunakan ini seperti itu. Ini sehingga lebih sederhana ya, lebih sederhana kolom-kolomnya. Tadi bisa masukkan 8, nah kita bisa singkat jadi hanya tadi ada 10, kita bisa hanya 5 saja seperti itu. Nah, selanjutnya ya kita bisa gabungkan data ini. Kita gabungkan lagi antara ini dengan ini. Ya, kita gabungkan berdasarkan row-nya ya. Jadi row-nya dipasangkan ya. Tadi baris pertama di sini ya dibalikkan lagi, dipasangkan lagi kolomnya. Nah, sekarang kita lihat datanya. Nah, data yang muncul adalah seperti ini. School, gender, female, dan seterusnya. Seperti itu. Dan seterusnya. Ini untuk selanjutnya, ini datanya sudah siap nih. Ini datanya sudah siap, tinggal kita lakukan proses selanjutnya. Yaitu apa? Yaitu adalah kita training data ini. Datanya sudah normal lah. Ini datanya sudah baik, kita tinggal training saja. Nah, cuman mungkin sebelum saya training, ya kita urutkan dulu ya, untuk datanya. Nah, mungkin ini kita reset dulu. Kita kembalikan dulu ke sini. Nah, defaultnya ini ya, cuman tadi itu karena menyimpan saya sebelumnya settingan saya, jadi seperti itu. Ini kita bisa urutkan saja ya, masukkan ini.
akademik, primer, rural, interest, akreditasi, parent age, salary, host area. Ini bisa di pilih dulu seperti itu. Nah, ini bisa kita ini pilih semua ya. Saya kira pilihnya nanti dulu saja. Kita lihat ininya saja dulu. Kita lihat korelasinya seperti itu. Kita lihat korelasi dulu antar kolom seperti itu. Nah, kita lihat korelasinya dulu antar kolom. Nah, kita lihat korelasinya seperti yang tadi ditampilkan di PowerPoint ya di sini ya. Yang paling menonjol ya nilai yang berkaitan dengan apakah si siswa akan pergi ke sekolah true itu adalah nilainya, gaji orang tuanya, area rumahnya di sini. Kalau di sini kemudian ada minatnya. Di sini menarik bahwa menurut data ini ukuran rumah lebih berpengaruh dibandingkan dengan minat si siswa itu minat atau tidak untuk kuliah, malah lebih besaran ukuran rumah seperti itu. Nah, ini kalau kita sudah tahu data seperti ini, kita bisa seleksi saja nih. Nah, kita bisa seleksi data-data yang memang kita anggap dominan. Kalau ini kan hanya 0,00 ya. Saya kira tidak terlalu dominan, walaupun tidak masalah kalau nanti mau kita coba seperti itu. Ini bisa kita seleksi lagi saja. Ini kita bisa hapus. Ini kita bisa pilih. Mungkin tadi belum hafal ya. Di apa saja? Aggregate, parent, host area, kemudian interest. Nah, ini kita bisa pilih tadi yang dominan-dominan. Average apa tadi? Average grade, parent salary ya, kemudian host area dan interest. Jadi dari berapa kolom kita bisa sederhanakan lagi nih, jadi lebih sederhana dan lebih bermakna seperti itu. Nah, ini kemudian untuk targetnya kita isi will go to college karena memang output model yang kita inginkan adalah memprediksi apakah suatu siswa ingin pergi ke kampus atau tidak nih, akan melanjutkan universitas atau tidak. Ini kita masukkan sebagai targetnya adalah will go to college seperti ini. Nah, ini sudah. Kita bisa lihat dari data tabelnya seperti ini. Ini sudah ya, ini otomatis ya di sini karena ini merupakan suatu targetnya. Nah, ini merupakan fiturnya seperti itu. Ya, ini adalah kolom-kolom yang akan kita prediksi seperti itu. Berdasarkan data ini kita memprediksi apakah berangkat ke sekolah atau berangkat ke kampus atau tidak seperti itu. Nah, kemudian sebenarnya langsung bisa kita proses, cuman saya lebih suka kalau ini ke kanan terus ya susah dilihat ya. Saya kira saya lebih suka kalau kita save saja datanya seperti itu. Datanya kita save, nah, kita save as data clean ya. Nah, saya sudah mencoba beberapa kali ya, kita data clean 3 seperti itu. Tadi sudah data clean 3 sudah kita save. Nah, sekarang kita bisa untuk di bawahnya ini untuk murni hanya untuk prediksi saja seperti itu. Di sini kita bisa ambil dari data clean 3 seperti itu ya, sesuai ini aggregate, parent salary, host area, interest seperti ini. Sudah. Kalau kita lihat satu tabel ya, sudah sama. Nah, untuk ini kalau kita lihat permasalahan kita adalah memprediksi apakah suatu siswa pergi ke college atau tidak seperti itu, true atau false seperti itu kan. Kalau satu true, 0 false seperti itu. Nah, kalau di orange, kalau mau true atau false, si data target ini harus bertipe kategori seperti itu. Tidak bisa numerik. Kalau numerik ini nanti dibacanya adalah regresi seperti itu. Nah, kita bukan masalah regresi, tapi kita adalah masalah kategori seperti itu, sehingga kita bisa proses lagi sedikit, yaitu kita edit domain, kita edit agar ini merupakan data kategori ya. Ini data kategori, kita ubah ini menjadi false dan true. Ini mungkin kita reset dulu tadinya seperti ini. Nah, kemudian kita ganti ke kategori seperti itu. Nah, ini kita bisa ganti false dan true, misal seperti itu. Kita apply. Nah, sekarang kalau kita lihat datanya, nah ini sudah true dan false seperti itu. Nah, sudah nih, ini sebenarnya sudah cukup nih, sudah cukup sehingga kita bisa saja langsung modelkan datanya seperti itu. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita klik evaluate, kemudian kita test and score seperti itu. Kita klik test and score.
Kita drag ya, TSN score, datanya masuk. Nah, kemudian kita pilih model apa nih? Tadi ada beberapa algoritma kan yang ditunjukkan. Nah, ini kita bisa pilih nih, misal apa? Tree di sini. Kita masukkan di sini. Ini akan tadi training ya, loading tadi sedikit training. Kita bisa lihat. Nah, di sini. Oh, ini terlihat nih untuk evaluasinya. Untuk evaluasi harusnya ada materi sendiri ya. Tadi saya skip karena memang cukup kompleks untuk bagaimana melakukan evaluasi model. Cuman di sini kita fokus pada klasifikasi akurasi saja. Jadi dengan algoritma tree kalau kita lihat, oh akurasinya berarti 0,79 seperti itu. Jadi dari 10 data ya mungkin kemungkinan ya 7 benar atau 8 benar seperti itu. Nah, atau mungkin kita bisa juga bandingkan dengan misal apa ini random forest seperti itu. Kita bisa bandingkan. Nah, oh random forest lebih baik nih 0,82 seperti itu. Atau mungkin kita bandingkan dengan logistic regression ya tadi untuk algoritma klasifikasinya ini bisa. Oh ini random forest lebih rendah nih. Atau mungkin kita bisa neural network nih kita masukkan. Oh, ini neural network agak lama ya untuk proses trainingnya ya. Lebih lama lagi karena memang mempelajarinya lebih kompleks untuk neural network seperti itu. Nah, ini sambil kita loading. Nah, sebenarnya nanti hasilnya akan kita lihat. Nah, itu tadi adalah model yang sudah kita training. Nah, jadi nanti kalau ada data baru, kita bisa saja tinggal gunakan saja ini model ini, model ini, model ini, atau model ini. Seperti itu tinggal kita masukkan saja seperti itu. Untuk memprediksi data baru seperti itu. Misal ada data baru yang kita nggak tahu ini, kita belum prediksi apakah si siswa ini akan lanjut kuliah atau tidak. Nah, ini kita bisa apa namanya prediksi dengan model yang sudah ada. Itu contoh dari data mining. Ini contohnya kalau kita lihat, oh neural network lebih baik ya ini akurasinya seperti itu. 0,02 seperti itu. Kenaikan. Itu ya. Atau mungkin ini tadi, misal ini kan kita seleksi. Mungkin bagaimana sih kalau tidak kita seleksi datanya seperti itu. Ini kita bisa skip saja ya. Sorry, ini kita save data. Mana save data? Kelamaan. Kita coba yang tanpa ini ya, yang tanpa melakukan seleksi dulu, kita coba bandingkan. Ini juga merupakan suatu eksperimental ya, suatu eksperimental. Misal data clean 4 seperti itu. Kalau data clean 4 ini berarti yang tanpa ini sama sekali seperti itu. Tanpa kita pilih kolomnya, berarti ini ada banyak sekali. Ini bisa kita ganti data clean-nya, data clean 4 misal. Ini berarti itu datanya semuanya ya Mas ya? Iya, kita ya memang biasanya kan kalau data mining ya seleksi mana yang lebih baik kayak gitu itu kan di Ya. eksperimentalnya di situ seperti itu. Kita bisa cek seperti ini. Nah, ini contohnya. Oh ya, mungkin ini di ini dulu, di select kolomnya maaf yang dibetulkan ya. Ini ya tetap harus targetnya tadi lupa, tapi ini ya kita pilih semua seperti itu. Ini ya tadi yang save as 4 ya. Nah ini yang nggak usah. Ini kalau kita lihat lagi, kita reload. Nah ini sudah ya, jadi ini salah ini ya, belum ada target. Nah ini sudah. Ini kita edit domainnya sudah. Nah ini otomatis nih belajar sendiri. Dan nanti kita bandingkan tadi hasilnya dengan seleksi dengan tidak. Ini sudah. Nah ini kalau kita lihat, oh kalau dengan ini dengan banyak fitur, oh berarti makin banyak fitur neural network performanya makin bagus nih. Sehingga ini tadi kan hanya 0,86, sehingga ini 0,89 nih, cukup jauh. Berarti makin banyak kolom makin baik kayak gitu. Walaupun tadi mungkin trainingnya jadi butuh waktu kayak gitu. Tapi mungkin ini nggak terlalu berasa ya karena hanya 4 dari 10 ke 4 kalau nggak salah tadi kayak gitu ya. Nah, tapi kalau bayangkan kalau misalnya ada dari 1.000.000 ke 500 atau 1.000.000 ke 1.000 itu kan cukup cukup menghemat daya seperti itu. Dan saya kira nggak terlalu beda ya, 0,0 sekian seperti itu. Ya tergantung permasalahan lah, mau mengutamakan kecepatan atau mengutamakan akurasi seperti itu ya. Nah itu bebas. Nah itu tadi untuk ini.
Kemudian kita juga tadi ini kita sudah tahap modeling sudah selesai saya anggap ya. Nah, terakhir adalah menginterpretasi hasilnya. Nah, untuk menginterpretasi hasil ya ini saya kira ini yang paling mudah adalah dengan tree-nya seperti itu. Nah, misal kita ada di suatu badan pemerintahan ya, misal di lembaga pendidikan, kemudian kita punya data ini, kemudian kita ditanya bagaimana sih agar mahasiswa SMA atau SMK mau untuk kuliah apa yang harus kita tingkatkan. Nah, kalau kita sudah punya data ini, kita bisa prediksi, kemudian mungkin ini sebagai contoh kita gunakan tree viewer ya. Ini dengan tree viewer ini kita bisa lihat nih seperti apa pohonnya. Oh, kalau kita lihat seperti ini zoomnya kecil. Nah, kita kecilkan lagi. Nah, ini ada pilihannya ya. Mungkin ini 3 level dulu. Nah, terlihat nih, oh berarti sebenarnya kalau mau kita mahasiswa atau siswa menjadi suatu mahasiswa, ini di non dulu, berarti yang pertama adalah kita harus naikin nilainya nih, rata-rata nilainya kita harus di atas 50% atau di atas rata-rata. Kalau siswa itu nilainya di atas rata-rata, kemungkinan besar di atas ini ya 0,51, kemungkinan besar dia nanti apa namanya menjadi suatu mau untuk kuliah tadi prediksi seperti itu. Tapi kalau nilainya kurang, kemungkinannya enggak. Nah, seperti itu. Ini atau bisa kita lebih detail lagi di sini. Nah, ini misal di sini ya kalau mau kuliah, nah tapi kalau misalnya sudah nilainya bagus tapi penghasilan orang tuanya kurang, kemudian ukuran rumahnya kecil, ya dia tidak akan lanjut kuliah juga. Tapi mungkin berarti pertimbangan kedua selain nilainya harus kita tingkatkan, kualitas SDM kita tingkatkan, penghasilan orang tua juga merupakan suatu masalah bagaimana agar si orang tua mau menyekolahkan anaknya seperti itu. Sehingga kalau gaji orang tuanya punya lebih dari 0,3 ini nanti kita kembalikan lagi ya kalau menggunakan komputer si 0,3 ini kita bisa kembalikan lagi ke angka aslinya seperti itu. Berapa nilai berapa angka berapa sih berapa gaji orang tua yang minimal harus dimiliki agar anaknya sekolah kayak gitu kita bisa dapatkan, cuman di sini masih bentuk normalisasi standar scalingnya nggak ada masalah. Nah, ini informasi itu bisa didapat, jadi kita harus naikin nilainya, kita harus naikin gaji orang tuanya, kemudian mungkin ini termasuk ukuran rumah, mungkin ukuran rumah berkaitan dengan kesejahteraan ya, seperti itu. Kesejahteraannya berarti harus ditingkatkan agar mau faktor-faktor yang menjadi anak itu mau sekolah atau tidak. Nah, ini kalau misalnya sudah nilainya kecil, gaji orang tuanya kecil, kemudian apa namanya sebelumnya orang tuanya tidak kuliah juga, ya kemungkinan kecil sekali untuk melanjutkan kuliah seperti itu. Dan sebagainya lah, ini analisisnya bisa banyak, tapi saya kira secara umum bisa tergambar untuk teman-teman ya. Dari model yang kita miliki, kita bisa nih, kalau menggunakan tree ya, ini saya bicara menggunakan tree, kita bisa nih berbicara nilai minimum untuk siswa untuk bisa berkuliah berapa, kemudian gaji orang tua harus berapa, kayak gitu bisa kita dapatkan seperti itu. Itu kita bisa, ya itu banyak lah. Masalahnya kita bisa menginterpretasi hasil yang kita dapatkan seperti itu. Itu saya kira bisa sangat bermakna dibandingkan kalau kita bisa memprediksi ini sekolah atau tidak, tapi kita bisa mendapatkan data di balik itunya seperti itu. Itu kan sangat baik sekali. Mungkin itu saya ada case study 2, cuman masih ada waktunya nggak ya Mbak Yani? Ini kalau case tadi yang kedua sih cukup sederhana sih ini untuk clustering saja, contoh clustering. Kira-kira bagaimana? Apakah masih ada waktu Mbak Yani untuk yang kedua atau cukup satu saja? Yang kedua nanti bisa teman-teman Boleh, coba. boleh Mas. Oh, nah, mungkin sebentar saja ya, karena Boleh, ini boleh. saya Yang memang kedua boleh. Ya. ya mungkin yang kedua kalau tadi klasifikasi, kalau ini kita coba klasterisasi. Saya sengaja hanya 2 saja karena memang waktunya harusnya kalau satu mata kuliah sendiri memang harusnya data mining itu. Kalau satu perkuliahan agak kurang. Nah, ini contohnya di Betul. sini. Iya. Ya memang banyak sih topiknya, Mbak. Nah, contohnya di Ya, sini betul. ini kita memiliki data ini ya IMDb TV show seperti itu. Jadi kita juga dapat dari Kaggle karena memang Kaggle ini datasetnya banyak lah. Kalau ini saya kira data asli ya. Di sini kita lihat
Kita ingin tahu sih bagaimana popularitas dan vote-nya seperti itu. Bagaimana sih kita ingin mengkelompokkan suatu film berdasarkan popularitas dan vote-nya atau ratingnya seperti itu. Jadi apakah si film ini populer atau film ini termasuk kurang populer, nah itu kita ingin tahu hasilnya seperti apa. Nah, ini saya kira untuk contoh kedua ini lebih sederhana ya. Nah, ini teman-teman bisa download di sini. Nah, saya kira ini modelnya cukup sederhana ya. Ini saja, nanti kita langsung saja coba. Ini contoh yang kedua ini, saya kira ini bisa close dulu. Nah, ini kita bisa hapus saja, nggak ada masalah. Nah, karena bikin lama. Nah, ini kita sama ya, kita import CSV ya. Tadi file link yang tadi itu di download, nanti bisa di import CSV seperti ini contohnya. Nah, ini ya datanya. Datanya seperti ini. Nah, yang akan kita gunakan hanya popularity dan vote-nya saja ya, karena kita tidak perlu nama, tidak perlu origin country. Ini saya kira tidak terlalu perlu ya. Atau dalam kasus ini saya hanya ingin melihat klaster bagaimana sih film ini dilihat berdasarkan popularitas dan vote-nya seperti itu. Nah, ini contohnya. Nah, sehingga langkah yang kita lakukan ya adalah seleksi datanya ya. Seleksi datanya kita gabungkan dulu. Ini yang tadi ya. Nah, ini yang tadi. Ini data yang terimpor apa? Oh, datanya belum diganti. Oke, tadi lupa di oke. Ini sudah. Nah, ini sudah ya. Nah, ini fitur yang dipilih adalah popularitas dan vote seperti itu. Nah, kemudian untuk menandainya kita masukkan meta atribut intinya ya, agar kita tahu popularity maupun vote ini ya nama filmnya apa sih ya, ini kita masukkan di meta atribut seperti itu. Nah, ini sudah. Kita lanjut. Kalau kita buka data tabel, nah ini warnanya berbeda ya, karena ini hanya metadata saja. Fitur yang kita gunakan adalah popularitas dan rata-rata vote seperti itu, atau ratingnya sebenarnya berapa sih. Nah, itu. Nah, yang seperti biasa ya, yang kita lakukan adalah normalisasi atau scaling seperti itu ya. Atau kalau ada data kosong kita ubah data kosong. Cuman kalau di sini sih sudah dipastikan ada datanya, atau mungkin kita bisa lakukan preproses di sini. Kita hapus dulu, kita kosongkan. Nah, kalau kosongnya seperti ini, nah ini kita data-data kosong kita ini dulu rata-rata ya, rata-rata atau paling banyak muncul, atau kita ganti dengan nilai random, atau kita hapus barisnya, itu kita bisa lakukan seperti itu. Tapi di sini saya pilih rata-rata saja karena yang ada masalah seperti itu. Nah, kemudian kita normalisasi fitur seperti itu. Kita bisa standarisasi atau kita bisa interval 0 sampai 1 ataupun min 1 sampai 1 lah. Ini bisa teman-teman coba sendirilah eksperimen mana sih sebenarnya yang paling bagus seperti itu, tidak ada masalah. Seperti di sini saya ingin 0 sampai 1 misal. Nah, sini kemudian kita lihat data tabel. Kita lihat nih datanya sudah terproses belum. Nah, ini ya. Kita lihat sudah terproses nih. Loh, tapi kok ini sangat kecil sekali nih, 0,0, 0,0, 0,0 seperti itu. Nah, ini apa yang terjadi seperti itu. Ini kan sangat-sangat kecil sekali seperti itu ya. Nah, ini kita bisa lihat nih datanya seperti apa sih sebenarnya dengan outlier-nya. Sebelum outlier, kita lihat datanya kita visualisasi dengan suatu scatter plot seperti itu. Kita lihat dulu nih datanya seperti apa. Kalau kita lihat, oh datanya ramainya di sini nih, ramainya hanya di sini. Tapi di sini ada data-data yang unik lah, data-data yang berbeda. Kita sebut adalah outlier, berarti ini data-data yang lain sendiri istilahnya seperti itu. Sehingga efeknya adalah yaitu tadi popularity-nya bisa yang di sini 0,0, padahal kan yang di sini banyak sekali. Nah, itu bisa kita akali ya. Yang kita bisa lakukan adalah kita proses betul outlier. Kita hilangkan si data-data ini, outlier. Nah, itu kita bisa lakukan dengan cara ini ya. Nah, ini untuk menghilangkan outlier. Nah, ini kita proses, ini outlier, atau kita bisa konfigurasi seperti itu. Untuk masing-masing ini bisa kita konfigurasi ya. Nah, bisa kita eksperimen lah istilahnya seperti itu. Nah, ini sekarang kita bisa lihat nih plotnya seperti apa. Nah, ini kita lihat plotnya. Tadi kan seperti itu. Nah, sekarang
lebih bagus nih. Nah, ini kalau ini saya kira menciptakan suatu model data yang lebih baik seperti itu. Kalau tadi ada outlier sangat mengganggu sekali, kalau ini pemisahan datanya lebih baik seperti itu. Nah, karena kita ingin klasterisasi ya, kayak gitu, jadi kita pisah-pisah. Nah, nanti kalau kita sudah dapat, nah ini tinggal kita langsung saja nih masukkan ke unsupervised seperti ini. Nah, kalau tadi model ya, kalau ini unsupervised karena klasterisasi itu unsupervised. Di sini kita gunakan sederhana saja K-min seperti itu. Misal kita masukkan, nah ini inlier, kita oke saja. Sudah, nah ini kita lihat scatter plotnya seperti itu. Nah, kita lihat. Nah, ini bisa colornya bisa diganti ya. Teman-teman bisa ganti saja, nggak masalah. Nah, di sini terlihat nih dengan ini tuh terlihat persebaran bagaimana sih si data yang kita miliki, dataset yang kita miliki, persebaran klaster-klaster filmnya. Misal di sini kalau kita lihat ada film yang popularitasnya tinggi tapi ratingnya rendah nih. Ratingnya rendah ini berarti data yang popularitasnya tinggi tapi ratingnya rendah. Kalau di sini contohnya adalah film yang ratingnya tinggi tapi belum populer nih, tidak populer seperti itu. Ini ada yang sedang-sedang saja, ini ada yang memang film-film yang kurang baik kita sebut seperti itu. Nah, ini mungkin kalau di sisi bisnis bisa saja nanti si atasannya itu yang bagian menangani memegang langkah bisnisnya bisa saja mempromosikan data-data yang ada di sini. Kenapa? Karena ratingnya tinggi, berarti ini merupakan film yang bagus, cuman masih belum populer, sehingga mungkin ini bisa diberi apa, misal kalau penjualan bisa diberi diskon seperti itu, atau mungkin kalau ini layanan nonton streaming berarti ini bisa ditaruh di homepage seperti itu untuk, atau mungkin next setelah kita melihat suatu film A, kita lanjut ke film B, dipromosikan nih film agar film-film yang ini belum populer bisa lebih dilihat oleh orang kayak gitu. Itu kan termasuk bagaimana kita menginterpretasi hasilnya seperti itu. Nah, itu saya kira untuk klasterisasi ya, kelihatan bedanya kalau tadi klasifikasi, ini klasterisasi. Mungkin untuk yang regresi ya bisa dicoba sendiri karena memang waktunya agak terbatas ya. Regresi bisa dicoba sendiri. Nanti yang a priori, untuk a priori mungkin bisa dicoba juga, cuman kalau di sini saya belum menemukan ya. Di sini saya belum menemukan untuk yang a priori, memang ya namanya saja visual yang memang terbatas seperti itu. Tapi kalau mau lebih detail tentunya kita harus menulis dengan code. Tapi saya kira ini untuk kita belajar dulu, kita mengenal paling tidak flow-nya seperti ini loh buat bekerja sebagai data mining. Nah, ini saya kira cukup tergambarkan seperti itu. Nah, mungkin kalau dari PowerPoint saya sih itu saja ya. Saya sudah menjelaskan semua. Mungkin nanti tinggal lebih dieksplor lagi rekan-rekan semua kalau memang tertarik seperti itu sih. Mungkin saya kembalikan lagi ke Mbak Yeni seperti itu. Saya kembalikan ke moderator gitu. Ini saya stop. Ya, terima kasih Mas Axel. Sama-sama. Ya, nanti bisa dibagi ya PowerPoint-nya ya Mas ya. Bisa, Siapa bisa. tahu nanti teman-teman ada yang mau mengeksplor gitu. Iya, saya bagi. Baik, teman-teman ada yang mau bertanya? Ini mudeng atau malah mubeng ya? Lumayan ya Bu. Lumayan, karena baru lihat agak keblinger juga ya prosesnya. Iya. Mungkin kalau memang untuk data prosesnya, ya ternyata prosesnya itu kan dari cara kerjanya juga lumayan gitu kan. Baru lihat juga, jadi ngebayangkannya itu wah agak rumit ya ternyata gitu. Iya. Memang untuk data mining itu tidak bisa dipelajari dalam sekejap. Artinya memang banyak proses yang banyak metode. Jadi tergantung kita, tadi kan sudah dijelaskan kita mau kemana nih, kasusnya apa, outputnya apa, ya sehingga ada nanti outcome-nya apa informasi apa sih yang mau diambil, itu berbeda-beda. Ada clustering, prediksi, lalu apa ya Mas, asosiasi ya? Ya, klasifikasi, asosiasi. Klasifikasi, nah itu. Jadi tergantung. Mau mengklasifikasikan ya berarti pakai metode klasifikasi yang terdiri dari berbagai
macam metode. Begitu. Kalau dulu saya pernah belajar tuh pakai WK, cuman ternyata pakai ini lebih mudah ya ternyata gitu. Oh ya, WK juga ada aplikasinya. Iya, begitu. Hanya saja mungkin kalau ini tuh karena data sudah cleaning ya, sudah bersih gitu ya, sudah di cleaning datanya. Jadi Iya. lebih mudah memang. Nah, untuk membuat data bukan membuat data mining ya, tapi mengolah pengolahan data mining itu memang tidak mudah. Yaitu tadi berkaitan dengan pembersihan data. Nah, itu harus hati-hati juga. Tipe datanya harus sama, lalu datanya ada kosong atau tidak, itu ya. Nah, kalau datanya cuman ya 500.000, 2.000, nah itu kan butuh effort ya. Cuman bisa nggak sih Mas, kalau si Orange ini bisa nggak deteksi atau mudahnya menggunakan apa untuk cleaning data gitu? Mungkin untuk cleaning data ya, untuk cleaning data sebenarnya memang Orange sudah ada untuk beberapa fiturnya ya, kayak tadi normalisasi sudah ada, kemudian encoding. Nah, encoding mungkin tidak banyak ya, tadi hanya paling labeling saja, label encoding sama one hot encoding saja. Namun kemudian mengurus data yang hilang tadi ada kita bisa menghilang. Cuman mungkin kalau duplikasi data, kemudian Nah, nilai itu. yang salah, nah itu saya kira di Ya, Orange belum bisa, sehingga kita harus manual maupun yang kita masukkan di Orange ya sudah bersih duluan kayak gitu. Nah, ya. membersihkannya kita bisa secara manual maupun code seperti itu, pakai coding seperti itu untuk membersihkan ya bisa juga kayak gitu. Tapi memang Iya. terbatas lah istilahnya. Oh iya ya. Nah itu yang agak rumit itu adalah membersihkan data juga salah satunya. Ya kalau datanya ribuan, ya kan manual ya lumayan juga itu. Gitu. Iya. Memang Nah, biasanya istilahnya itu 50% pekerjaannya itu membersihkan data, Mbak. betul. Kalau ini kan model sudah ada, library sudah ada, tinggal pakai, tapi yang membersihkan data itu yang lama malah. Yang lama. Belum lagi kalau datanya ternyata, wah kayaknya salah nih datanya nih. Harus pakai data yang satunya nih gitu ya. Atau ada variabel tertentu lah. Itu mabok juga itu. Iya. Karena pernah terjadi di teman saya begitu. Oh, Ya udah 500 data udah input, tiba-tiba salah. Ya sudah, ya harus ulangi ulang lagi. lagi dari awal ya lumayan gitu ya. Nah, cuman bagi teman-teman yang mungkin nanti mau nge-mining data ya tertentu, wah kayaknya tertarik